Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, seperti yang kalian sudah tahu bahwa saya Bapak Aulia Rahman Nawawi pada semester 1 ini untuk kelas 7 saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke, ini buku paket yang saya gunakan. Adapun pada kelas 7 ini kita bahas pada bab 1 yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Lalu kita akan membahas nanti hari ini kita akan membahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ini ya poin-poinnya di bab 1 yang A seperti ini, pengertian ruang dan interaksi antar ruang, letak dan luas Indonesia, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, dinamika kependudukan Indonesia, kondisi alam Indonesia, perubahan akibat interaksi antar ruang, dan itu yang terakhir ya, perubahan akibat interaksi antar ruang untuk bab 1. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan pengertian ruang dan interaksi antar ruang, Bapak ucapkan selamat datang dulu untuk anak-anak yang dulu masih kelas 6 SD, sekarang alhamdulillah semua sudah di kelas 7 atau kelas 1 SMP. Mudah-mudahan semua bisa belajar lebih rajin dan lebih giat. Dan juga Bapak ingatkan bahwa seperti yang kalian waktu SD juga pasti mengalami, yaitu belajar online, kalian juga harus tetap belajar dengan rajin walaupun kita masih belum bisa melakukan tatap muka. Baik, Bapak juga ingatkan, nanti kalian juga wajib untuk meng-like video ini dan mensubscribe akun YouTube ini, dan semuanya juga harus memiliki akun YouTube supaya nanti nggak ketinggalan materi yang akan Bapak sampaikan. Oke, kita masuk tentang pembahasan bab 1 yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Pembahasan pertamanya yaitu adalah perubahan karakteristik ruang. Lalu interaksi keruangan, skala, dan masuk tentang Indonesia. Di Indonesia juga kita membahas tentang dinamika penduduk, keadaan etnik dan budaya, kondisi alam dan sebarannya, lalu interaksi antar wilayah di Indonesia, perubahan akibat interaksi keruangan, dan perubahan aspek fisik, lalu perubahan sosial budaya. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian Bapak harapkan dapat menjelaskan pengertian dari konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang, lalu menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis di Indonesia. Yang kedelapan, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya, menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis, menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia, menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia, menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia, dan yang terakhir, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan akibat interaksi antar ruang. Oke, sebelum memasuki materi, kita ada membahas tentang ada prawacana dulu nih. Ini jadi membuka pikiran kalian dulu. Bahwasanya kita manusia atau kita semua manusia atau orang atau makhluk hidup itu tinggal pada ruang tertentu di permukaan bumi. Ya. Di permukaan bumi. Yang dimana masing-masing ruang atau masing-masing tempat yang kita duduk, yang kita injak sekarang ini memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Kalian bisa contohkan nggak seperti apa misalnya? Yang karakteristik ruang yang berbeda itu seperti apa? Bapak contohkan seperti ini. Kita kan tinggal, kalian kan semua dari Balikpapan nih. Kan
kondisi wilayahnya kan banyak pegunungan dan juga banyak orang-orang yang biasa untuk tinggal di pegunungan. Coba kalau kalian misalnya ada jalan ke Samarinda, hampir semua daerahnya rata semua, hampir sama semua, hampir minim pegunungan. Dan juga rata-rata penduduknya juga nggak tinggal di pegunungan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian bandingkan tempat tinggal kalian sekarang dengan orang Samarinda, tentu saja berbeda kan. Keadaan alamnya pasti berbeda. Penduduknya juga berbeda, aktivitasnya, dan seni budaya juga lain-lainnya. Nah, terus masing-masing tempat itu memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Jadi nggak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu terjadilah saling tukar komoditas antar tempat satu dengan tempat yang lainnya. Bapak juga nyontohkan nih, misalnya di Balikpapan mungkin kita nggak punya banyak sawah, nah tapi di Jawa kan banyak sawah, banyak perkebunan. Nah itu karena hasil-hasil bumi yang dari sana akhirnya dikirim ke Balikpapan seperti itu. Oke, oke kita masuk ke pembahasan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ya, setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Artinya setiap makhluk yang hidup, semua benda hidup, mau itu manusia, hewan, atau tumbuhan. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Jadi artinya kita nggak akan bisa hidup tanpa adanya ruang. Ya, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dan juga ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga masuk lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi. Contohnya itu laut, sungai, dan danau. Dan di bawah permukaan bumi ada air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Artinya organisme ini kan kayak bakteri dan itu juga merupakan bagian dari ruang ya. Jadi dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Oke. Setiap ruang di permukaan bumi punya ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan satu wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Nah, seperti yang kita ceritakan tadi di awal, bahwa kontur kota Samarinda dan kota Balikpapan aja itu sudah berbeda. Apalagi kondisi geografis yang ini yang satu provinsi ya, kota Samarinda dengan kota Balikpapan, apalagi kok dengan yang dibandingkan dengan di Pulau Jawa seperti itu. Jadi nggak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Oke, Indonesia, negara kita ini merupakan wilayah di permukaan bumi yang juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Jadi Indonesia ini merupakan salah satu wilayah yang di permukaan bumi yang tentu saja sangat berbeda dengan wilayah yang lain. Contohnya kita berbeda dengan wilayah mungkin negara yang ada di paling dekat mungkin ini ya, Australia seperti itu. Oke, lalu dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya. Oke, nah lalu kita bahas nih. Ini contohnya ya, kalian pernah nggak pergi ke pasar atau swalayan? Nah itu kan kelihatan tuh, apa barang-barang yang di situ tuh barang asli yang dijual dari Balikpapan kah? Atau yang datang dari luar Jawa kah? Kan kebanyakan pabrik-pabrik juga banyak yang di luar Jawa kan, di luar Kalimantan lah ya, seperti itu. Oke. Berbagai ruang di permukaan bumi mempunyai karakteristik yang khas.
Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Mungkin saja ada beberapa komponen dari suatu ruang yang juga ditemukan di tempat lainnya, tetapi akan ada komponen lainnya yang berbeda. Misalnya, jenis batuan di suatu tempat ditemukan di tempat lainnya, tetapi jenis tumbuhannya berbeda. Nah, seperti yang tadi kita cerita di depan tadi, bahwa contohnya tadi tuh yang hasil di daerah Pulau Jawa itu kan lebih banyak menghasilkan ini ya, pertanian dan perkebunan. Nah, di Balikpapan atau Kalimantan Timur pada umumnya itu sangat terbatas untuk pertanian dan perkebunannya. Nah, juga contohnya seperti ini nih. Wilayah pegunungan itu umumnya kan menghasilkan sayuran. Nah, sedangkan daerah pesisir itu contohnya kayak Balikpapan atau PPU. Nah, itu banyak menghasilkan ikan laut. Nah, penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya, penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan, seperti itu. Lalu interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Lalu menurut salah satu ahli bahwa Bapak Bintarto menjelaskan, interaksi adalah proses yang sifatnya timbal balik ya. Artinya ada yang diberikan, ada yang diserahkan. Seperti itu. Timbal balik itu artinya ada yang datang bawa sayur, timbal baliknya dia bawa beras, seperti itu. Oke. Timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi kita bahas tentang pengaruh terhadap tingkah laku. Jadi ada terjadi dua tuh, yaitu ada kontak langsung dan tidak langsung. Kalau kontak langsung artinya interaksinya itu misalnya misalnya nih ya, pedagang dari Pulau Jawa membawa sayur ke kota Balikpapan pakai kapal dengan dia sendiri yang membawa kendaraannya, truknya. Nah, itu, dan dia jual kepada salah satu pedagang pasar di kota Balikpapan. Nah, itu artinya terjadi interaksi kontak langsung. Nah, tapi kalau interaksi tidak langsung, itu contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti misalnya kalian kan pasti sering tuh ngelihat berita-berita yang ada di medsos. Nah, itu terus ngelihat tayangan berita di televisi, walaupun nggak semuanya mungkin nonton berita, tapi ya seperti itu, interaksi tidak langsung ya. Jadi, lalu interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasum atau fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Nah, jadi interaksi itu dapat dalam berbagai bentuk ya, bisa dalam berbagai bentuk, yaitu misalnya menuju perjalanan tempat kerja. Itu yang pertama, yang artinya pada saat orang itu menuju tempat kerjanya, maka itu akan terjadi interaksi. Lalu migrasi artinya perpindahan, itu artinya akan terjadi interaksi nanti pada saat dia sampai di tempat tujuannya. Lalu perjalanan wisata, itu ada interaksi antar pengguna wisatanya dengan penduduk lokalnya. Lalu pemanfaatan fasilitas umum, artinya yang lanjutan tadi, wisatawan tadi dia memanfaatkan fasilitas umum, itu juga interaksi. Lalu ada pengiriman informasi, ini artinya informasi yang disampaikan, baik itu melalui media massa atau media cetak, dan juga modal ya. Lalu perdagangan internasionalnya artinya ekspor ya, artinya misalnya kita penghasil batu bara atau minyak bumi yang kita bawa, kita perdagangkan kirim lagi ke negeri India, misalnya seperti itu.
Oke, kita lanjut ke interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Mobilitas penduduknya artinya perpindahan penduduk ya, pergerakan, di mana interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Lalu, interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Nah, artinya kalau misalnya ada interaksi tadi bisa juga dalam bentuk perpindahan barang atau energi yang disebut transportasi. Interaksi tersebut terjadi jika ongkos untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Nah, ini ada contohnya nih. Seseorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi ongkos yang dikeluarkannya. Baik, lalu ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keuangan, yaitu saling melengkapi atau complementary, kesempatan antara intervening opportunity, dan keadaan dapat diserahkan, dipindahkan, atau transferability. Kita bahas tentang saling melengkapi ya. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Nah, ini tadi kita sudah bahas nih pada di awal materi pembahasan tadi, di mana contohnya wilayah A merupakan penghasil sayuran. Ya, ini kita contohkan di Pulau Jawa nih. Sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Ini saya contohkan Kota Balikpapan. Wilayah Jawa, wilayah A tadi membutuhkan ikan. Sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. B tadi yang Balikpapan ya. Jadi, jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A atau yang Pulau Jawa tadi melakukan interaksi pedagang ya. Melakukan interaksi dengan wilayah B, artinya pedagang di Kota Balikpapan melalui aktivitas perdagangan atau jual beli seperti itu. Ini grafiknya, gambarnya nih. Wilayah B punya surplus ikan, nih Balikpapan. Maaf ya tulisannya agak jelek. Ini contohnya wilayah A yang surplus sayuran tadi yang kita bilang Pulau Jawa, mungkin bisa dikasih ini aja Kota Surabaya gitu aja deh, SBY. Nah, di Surabaya surplus sayurannya, di Kota Balikpapan surplus ikannya. Kota Surabaya membutuhkan ikan, datanglah ke Kota Balikpapan. Tapi sambil bawa sayur karena penduduk pedagang Kota Balikpapan atau penduduknya membutuhkan ikan. Jadi pertukarannya seperti itu karena saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Nah, lalu yang kedua yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Ini dimaksudkan seperti ini ya. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya beli ikan ke wilayah B. Ini mungkin contohnya ya. Misalnya nih wilayah tadi yang A itu kan kita lihat ini Jawa ya atau Surabaya. Orang Surabaya membeli ikan ke Kota Balikpapan. Tapi di kemudian hari diketahui tuh ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Wilayah C ini kita anggap aja Yogyakarta atau Provinsi DIY. Ya, penghasil ikan kan itu ada daerah pesisir juga. Karena jarak wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportnya lebih murah, maka para pembeli ikan yang dari Surabaya tadi beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya interaksi antar pedagang atau yang interaksi antar wilayah A dan B melemah. Ya, seperti ini grafiknya ya. Yang tadi wilayah A tuh orang Surabaya tuh surplusnya sayuran tapi minus dia tidak punya ikan. Nah, dia mencoba melakukan interaksi dengan wilayah B yang Balikpapan tadi yang surplus ikan tapi minus sayuran. Tapi ternyata di perjalanannya wilayah C yang merupakan daerah tadi kita sebut DIY itu sangat banyak sekali juga surplus ikan dan juga ini jaraknya lebih dekat ya. Nah, makanya terjadi proses interaksi
seperti ini, seperti ya. Interaksinya jadi kuat ini antara wilayah Surabaya dan provinsi DIY seperti itu. Karena wilayah DIY juga ternyata menghasilkan sayurannya juga nggak banyak ya, sama seperti wilayah B. Tapi karena jarak yang dari Surabaya ke Balikpapan lebih jauh, maka yang penjual sayur yang di wilayah A ini menjual ke wilayah C atau DIY tadi yang lebih dekat jaraknya supaya meringankan ongkosnya. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahamin ya. Nanti kalau memang ada yang nggak bisa dipahamin dari penjelasan ini, kalian bisa komen di bawah ini dari video ini. Lalu ada bahas tentang kemudahan transfer, yaitu di mana atau transfer ability, di mana pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadi interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar uang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya sangat diperlukan, juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan daerah tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai. Ingat ya, jalan yang rusak, ini kata kuncinya. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Nah, ini Bapak bisa ngasih contoh nih terkait yang kemudahan transfer. Infrastruktur itu sebenarnya sih sangat penting ya di zaman sekarang ini, terlebih jalan. Bapak mau ceritakan sedikit pengalaman Bapak waktu Bapak masih bekerja di tempat lain. Waktu itu sekitar tahun 2019. Saat itu kan bulan puasa nih. Nah, Bapak kan dulu kan kerja di Samarinda ya. Nah, di Samarinda itu Bapak harus tugas ke daerah Mahakam Ulu. Di sini Bapak yakin mungkin 90% belum pernah ke Mahakam Ulu atau daerah Melak. Jadi gini. Jadi kalau kita misalnya ke Tenggarong, itu ya, kalau mau ke Mahakam Ulu itu merupakan kabupaten yang paling muda di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Mahakam Ulu, itu kalian harus jalan darat dulu ke Tenggarong. Setelah di Tenggarong jalan darat, kalian menuju Kabupaten Melak. Ya, Kabupaten Kutai Barat, ibu kotanya Melak, maaf. Bapak sering terbalik tuh. Lalu setelah Kabupaten Melak, di Kabupaten Melak nanti kita dari Pelabuhan Tering itu naik speedboat gitu anak-anak. Naik speedboat, kalau kita pergi itu kita ngelawan arus. Ya, ngelawan arus itu sekitar 4 jaman kita ngelawan arus. Jadi itu menurut Bapak itu pengalaman yang sangat gak bisa Bapak lupain waktu menuju ke tempat itu. Waktu sampai pun juga Bapak akhirnya sadar nih, Indonesia itu luas banget. Luas banget. Nanti kalau kalian sudah besar, sudah bekerja, kalian mudah-mudahan bisa merasakan apa yang juga bisa Bapak rasain nih. Jadi Bapak sampai di jalan tuh mikir, ternyata wilayah ini luas sekali ya. Kalimantan Timur aja nih, ini nggak semuanya masih belum bisa Bapak jangkau waktu itu. Nah, pada saat itu Bapak di perjalanan itu kan, waktu di speedboat itu kan Bapak ngeliat tuh ada kapal-kapal kayu besar itu ngangkutin kayak sembako gitu anak-anak. Nah, ngangkutin sembako tuh kayak beras, telur, Indomie, ada juga sayur. Nah, itu dibawa ke daerah Ujo Bilang ya, ibu kotanya Kabupaten Mahakam Ulu itu. Seperti itu. Pas sudah sampai, itu nanti dijual untuk pedagang-pedagang di sana. Nah, waktu Bapak pergi ke sana itu, kalau nggak salah ya, ongkos kita pergi sekali naik speedboat itu satu orang 300.000 untuk sekali pergi. Nah, itu kalau misalnya nih ada tersedia jalan darat yang bagus, infrastrukturnya lengkap ya, jalannya bagus lah.
itu kan akan mereduksi biaya, artinya akan mengurangi ongkos perjalanan. Dan juga kalau terkait misalnya sembako, otomatis harga sembakonya juga akan lebih murah karena truk-truk bisa mengangkut lebih banyak dan nggak, harga barangnya tentu saja tidak mahal. Makanya Bapak kaget sekali kalau Bapak biasa di Balikpapan ya atau di Samarinda deh, minum aqua botol yang tanggung 300 mili itu harganya di Samarinda atau Balikpapan tuh 3.000 atau 4.000 lah ya, yang Le Minerale. Waktu Bapak di Ujo bilang di Mahakam Ulu tuh harga minumannya itu 10.000 satu botol. Waduh, artinya kan ada selisih ya, selisih harga dikarenakan tidak mudahnya transfer barang tersebut, dan interaksi antar ruangnya itu nggak terjadi interaksinya terjadi, cuma susah. Oleh karena itu terjadinya perbedaan harga seperti itu. Dan juga itu contohnya yang untuk kemudahan transfer. Jadi kalau misalnya daerahnya itu nggak bisa diakses, makanya yang misalnya jalannya, misalnya nih ya Pak Kit, kalian nih misalnya ada barang dari Samarinda nih yang harus dibawa ke Balikpapan, atau misalnya sayur lah ya. Nah itu kalau misalnya jalan Samarinda Balikpapan rusak atau putus misalnya di daerah mana, ya otomatis nggak akan terjadi kemudahan transfer itu, seperti itu. Nah jadi sih ya kita bisa simpulkan dari pertemuan pertama ini bahwasanya manusia itu merupakan penghuni dari ruang dan melakukan interaksi antar ruang. Nah, tadi yang ada beberapa interaksi yang dilakukan oleh manusia atau makhluk hidup, yaitu yang tadi ada yang saling melengkapi, yang ini ya ada beberapa kondisi yang saling bergantung untuk terjadinya interaksi itu. Nah, ini yang pertama yang saling melengkapi, lalu ada kesempatan antar ruang tadi yang sudah kita bahas, lalu ada juga tadi kemudahan transfer, dan ini yang kemudahan transfer yang terakhirnya. Baik, untuk pertemuan pertama saya cukupkan sampai di sini video ini. Kalian, pesan saya, wajib nonton sampai habis video ini, dan juga wajib like dan subscribe akun ini. Kalian juga wajib punya akun YouTube supaya nanti saya kasih tahu tuh tugas-tugas apa aja yang, atau ada video materi baru akan saya terus share pada YouTube ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Anak-anak semua sudah belajar, dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Oh ya, sama pesan saya juga. Mumpung kalian masih belum banyak tugas-tugasnya, jadi Bapak minta kalian, jika dalam satu hari itu ada satu tugas atau dua tugas, kalian harus kerjakan langsung tugas itu. Jangan kalian tunda-tunda. Kalau misalnya ada kesulitan, kalian bisa tanyakan ke guru mata pelajaran kalian. Ingat, jangan pernah menunda-nunda tugas. Kalau tidak, nanti tugasnya akan menumpuk di waktu kita penilaian tengah semester. Nanti kalian sendiri yang kerepotan. Seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.